Halo warga barbar yang hobinya nyimpan struk belanja di dalam dompet. Gimana kabar kalian hari ini? Masih suka pakai sempak Indomaret? Sama, saya juga. Masih bersama Bang Mamat, orang Betawi asli, ketua dari Asosiasi Perkumpulan Komunitas Organisasi Warga Barbar yang bermarkas di London, tepatnya di belakang Terminal Kalideres. Kali ini Bang Mamat akan merangkum satu buah film yang rilis pada tahun 2020 yang berjudul Oke, Madam. Film ini berasal dari salah satu negara penghasil boyband yaitu Korea Selatan, di mana film ini menceritakan tentang emak-emak barbar yang berhasil menggagalkan aksi teroris di dalam pesawat yang ia tumpangi. Penasaran kan dengan aksi barbarnya? Langsung aja, ini dia emak-emaknya. Kisah diawali dari emak-emak bernama Myong. Ia adalah seorang penjual kue kepang di pasar Yongchen di Korea Selatan. Ia juga memiliki suami yang bekerja sebagai reparasi komputer bernama Seok-hwan. Sedikit bocoran nih geng, keluarga mereka hidup sangat sederhana. Bahkan selama 10 tahun menikah, mereka belum pernah merasakan yang namanya liburan ke pantai, ke museum, ke puncak, ke curug, apalagi ke Monas. Seok-hwan berharap mendapat hadiah utama dari tutup botol salah satu minuman energi. Namun ia selalu sial dan mendapat tulisan "coba lagi". Hal ini mengingatkan saya pada salah satu minuman yang tidak bisa saya sebut mereknya, yaitu Presti. Dulu sampai-sampai saya kembung minum teh demi mendapatkan tulisan "selamat Anda mendapat jam tangan Presti". Lanjut, Myong yang baru saja pulang setelah seharian berjualan kue kepang, ia melihat suaminya sangat mencurigakan. Dan benar saja, rupanya Seok-hwan diam-diam menyimpan banyak minuman energi tersebut demi mendapatkan hadiah utama liburan ke Hawaii. Lalu Myong mengatakan kepada suaminya agar tidak berharap dari promo minuman tersebut, karena hanya buang-buang duit dan membuat perut kembung saja. Tiba-tiba seorang pelanggan datang untuk memperbaiki salah satu komputernya yang rusak. Lalu Seok-hwan memberikan minuman tersebut kepada istrinya dan pelanggannya. Namun, pada saat Myong meminum minuman tersebut, ia sangat terkejut karena ternyata ia mendapatkan tulisan hadiah utama liburan keluarga ke Hawaii. Mereka pun sangat senang. Tetapi kesenangan mereka tidak bertahan lama, karena Myong berencana untuk membatalkan saja perjalanan mereka ke Hawaii. Dikarenakan buat makan aja susah, apalagi liburan kagak bawa duit. Aduh, pusing. Lalu ia berencana untuk menjual saja hadiah tersebut di salah satu aplikasi online. Ini adalah Nari, putri mereka yang berusia 9 tahun. Ia baru saja pulang sehabis les balet, yang sebenarnya ia tidak suka, tetapi ibunya memaksa ia untuk mengikuti les balet tersebut. Tiba-tiba Myong mendapatkan pesan masuk di HP-nya yang mengatakan bahwa Nari berkelahi dengan salah satu temannya hingga temannya terluka. Myong menanyakan perihal tersebut kepada Nari. Lalu Nari mengatakan bahwa temannya sudah mengejek gaya ngangkangnya seperti pegulat sumo. Nari juga mengatakan bahwa ia iri dengan teman-temannya yang selalu pergi berkemah dengan keluarga saat akhir pekan. Dan hanya ia satu-satunya murid yang tidak pernah pergi berkemah, tidak pernah naik pesawat, dan tidak pernah naik odong-odong dengan musik diskotik. Mengingat perkataan Nari siang tadi, Myong pun jadi merasa kasihan, dan pada akhirnya ia pun mau untuk pergi ke Hawaii demi mengabulkan keinginan Nari untuk berlibur bersama keluarga. Seok-hwan pun sangat senang dengan keputusan Myong tersebut. Keesokan harinya mereka bersuap foto untuk membuat paspor. Di tempat lain, ada pembicaraan dari salah satu agen rahasia yang mengatakan bahwa Magnolia akan muncul setelah 10 tahun dan akan berencana pergi ke Hawaii. Hal ini mungkin bersamaan dengan perjalanan ke Hawaii Myong dan juga Seok-hwan. Perjalanan yang mereka tunggu-tunggu pun tiba. Lagi-lagi ada salah satu kelompok teroris yang sedang merencanakan satu misi untuk menculik Magnolia. Scene pindah ke bandara yang memperlihatkan salah satu wanita memakai masker hitam. Mungkin ini Magnolia, wanita yang dimaksud oleh kelompok teroris tersebut. Sampailah keluarga rempong ini di bandara. Namun mereka datang terlambat dan memohon kepada petugas tiket agar memperbolehkan mereka masuk di dalam pesawat.
Akhirnya petugas tersebut pun mengizinkan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di dalam pesawat. Miyong dan Nari di kelas bisnis, sedangkan Seokwon di kelas ekonomi. Mungkin hadiah tersebut hanya mendapatkan 2 kursi di kelas bisnis, sehingga Seokwon harus berpisah di kelas ekonomi. Ini adalah Jung, salah satu pramugara yang berambisi menjadi salah satu agen rahasia. Dan ini adalah Nona Kim, salah satu atasan dari Jung. Ini adalah Lee Chol-sung, salah satu pemimpin kelompok teroris tersebut. Pesawat pun mulai lepas landas dari bandara. Nari pun sangat senang karena ia baru pertama kali naik pesawat dan melihat awan. Lalu Jung menawarkan makanan kepada Miyong. Namun ia yang sedang irit tidak memesan. Beda hal dengan Nari yang memesan sebuah snack dan 1 minuman cola. Terpaksa Miyong pun harus membayar pesanan Nari agar ia tidak kelaparan. Namun ternyata makanan tersebut gratis. Di tempat lain, para teroris tersebut diam-diam mulai memeriksa semua penumpang untuk mencari wanita yang bernama Magnolia. Perempuan yang memakai masker hitam tersebut juga tiba-tiba pergi ke toilet. Saat Jung ingin memberi snack ke Miyong, ia kaget melihat Miyong mampu menangkap semua kacang yang terlempar dengan 1 tangannya. Jung penasaran dan menanyakan kepada Miyong siapa ia sebenarnya. Lalu Miyong mengatakan bahwa ia adalah Yong Chen. Jung yang bodoh mengira ia adalah seorang ibu wali kota. Pindah ke Seokwon, ia sedang berbicara dengan salah satu penumpang tua yang membawa boneka beruang kecil, sebut saja namanya Mang Asep. Lalu Mang Asep mengajak Seokwon untuk mengobrol karena perjalanan ke Hawaii sangat lama. Ternyata Mang Asep salah memilih teman mengobrol dan mulai kesal dengan obrolan Seokwon yang tidak berhenti nyerocos. Lanjut ke Miyong, setelah kenyang ngemil, membuat perutnya sakit seakan ingin mengeluarkan lahar kuning. Di tempat lain, kelompok teroris ini belum menemukan Magnolia, wanita yang mereka cari. Balik ke Miyong, akhirnya ia sampai juga di toilet. Langsung saja ia mengeluarkan lahar kuning. Seokwon, ia berencana untuk menemui dan menemani anaknya Nari selama Miyong di toilet. Karena belum menemukan Magnolia, Lee Chol-sung pun memerintahkan semua anak buahnya untuk segera melakukan operasi pembajakan pesawat. Jung yang tidak sengaja mendengar pembicaraan salah satu teroris tersebut. Nona Kim mengira perkataan Jung selalu ngawur. Tiba-tiba, pembajakan pun dimulai. Dimulai dari Jung yang mencoba menegur Lee Chol-sung, langsung kena totok di leher, ia pun pingsan. Semua penumpang ketakutan dan dikumpulkan di salah satu ruangan oleh para teroris tersebut. Seluruh ruangan pesawat ini pun telah diambil alih. Lalu Lee Chol-sung pergi ke ruangan pilot dan mengancam pilot tersebut untuk mengubah rute pesawatnya ke Pyongyang, ibu kota negara Korea Utara. Lanjut ada seorang penumpang sombong yang ternyata ia adalah salah satu anggota DPRD Kongres Korea Selatan. Tidak pandang bulu, anggota DPR tersebut pun kena tampol. Di tempat lain, di salah satu markas NIS atau Badan Intelijen Negara Korea mengumumkan tentang pembajakan yang terjadi pada pesawat tujuan ke Hawaii. Balik ke pesawat, Lee Chol-sung mulai mencurigai wanita yang memakai masker hitam tadi. Ia langsung menghampirinya dan menodongkan pistol. Mungkin ini wanita yang mereka cari. Saat dibuka maskernya, ternyata itu bukan Magnolia, melainkan Ansera. Ia adalah salah satu artis di Korea Selatan. Balik lagi ke Miyong, yang sudah lega sehabis buang lahar kuning. Tiba-tiba ada seorang teroris mengetuk pintu toiletnya. Namun pada saat dibuka, teroris itu mencoba untuk menariknya keluar. Miyong yang refleks langsung mengeluarkan jurus. Pergelutan pun terjadi. Teroris itu mampu dilumpuhkan olehnya. Saat Miyong mencoba membangunkan teroris itu, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Rupanya ia adalah Guison Magnolia, wanita yang mereka cari. Magnolia adalah salah satu agen rahasia dari Korea Utara yang membelot atau kabur 10 tahun lalu. Ia operasi plastik dan masuk ke Korea Selatan dengan nama orang Cina, Miyong.
dan menikah dengan Seok Hwan, lalu memiliki anak bernama Nari. Lanjut, balik ke Seok Hwan, ia menitipkan Nari kepada Mang Asep. Lalu ia pergi menyelinap karena ia ingin mencari istrinya Miyong. Lalu ia melihat sebuah laptop di lantai. Lantas ia juga mengingat sesuatu dan pergi ke ruangan kabin bawah pesawat sambil membawa laptop tersebut. Scene pindah ke Jung. Ia disandra oleh salah satu teroris untuk menunjukkan data para tamu di pesawat tersebut. Tiba-tiba Jung melihat Miyong bersembunyi tepat di atasnya. Miyong pun langsung melumpuhkan teroris itu. Tiba-tiba Miyong menyamar dengan pakaian pramugari untuk menutupi jati dirinya. Jung sangat senang karena akhirnya impiannya menjadi agen rahasia bisa terwujud bersama Miyong. Lalu ia pergi untuk menjalani misinya. Kembali lagi ke Seok Hwan, ternyata ia adalah seorang pensiunan agenis. Lalu ia mencoba untuk meretas pesawat tersebut dengan keahliannya dan berhasil mengambil alih seluruh kamera CCTV yang berada di dalam pesawat tersebut. Misi pun dimulai. Miyong bertemu dengan salah satu teroris. Pergelutan pun terjadi dan Miyong berhasil melumpuhkan dengan menendang sebuah botol minuman tepat di bagian otongnya. Waduh, nyeri itu pasti. Lanjut bang, saat ingin menghadapi teroris itu, Miyong melihat anaknya Nari. Lalu ia memakai sebuah penutup wajah agar anaknya tidak mengetahui bahwa itu adalah ibunya. Semua pun kagum dengan aksi berkelahi mama barbar ini, termasuk juga Nari anaknya. Kembali ke Jung, ia sudah bergabung dengan Seok Hwan. Tetapi Seok Hwan belum mengetahui bahwa yang sedang berbicara dengannya adalah istrinya. Lalu Seok Hwan dengan keahliannya meretas, mengambil alih kendali pesawat dan mengubah arah laju pesawat. Tetapi Lee Chol Sung yang curiga, ia langsung mengecek CCTV di dalam kabin pilot. Dan benar saja, ia sudah tahu bahwa pesawat tersebut sudah diretas. Lalu ia langsung menemui Seok Hwan dan Seok Hwan pun tertangkap. Singkat cerita, Miyong dan Seok Hwan berhasil ditangkap oleh Lee Chol Sung. Nari melihat ayah dan ibunya ditangkap. Lalu Mang Asep mencoba menghiburnya dengan memberikan Nari sebuah boneka beruang kecil yang ia bawa tadi. Seok Hwan dan Miyong dikurung di dalam satu ruangan. Rupanya para teroris itu mempunyai rencana lain. Lalu mereka mengkhianati Lee Chol Sung dan mengikatnya juga. Lalu mengurung di satu ruangan bersama Seok Hwan dan Miyong. Lalu Lee Chol Sung mengatakan kepada Miyong bahwa ia ingin menyelamatkannya untuk menggagalkan nuklir yang dilakukan oleh satu kelompok di Korea Utara, karena hanya Miyong yang dapat membuka kuncinya dan menggagalkan rencana jahat tersebut. Kemudian mereka bergabung bersama untuk melawan teroris itu. Atraksi pun dimulai. Di sini kita akan disajikan adegan komedi yang cukup menghibur. Karena sempat-sempatnya gitu lagi ada teroris, masih pada bercanda wae. Para penumpang juga ikut membantu mereka. Mereka semua bersorak bergembira karena berhasil menggagalkan semua para teroris tersebut. Kemudian Miyong berterima kasih kepada Jung atas jasanya membantu mereka semua. Belum habis ceritanya, Mang Asep mengajak Nari untuk menemui ayah dan ibunya. Dan ternyata Mang Asep juga seorang penjahat. Lalu ia menyandra Nari dan langsung menembak Lee Chol Sung. Rupanya Mang Asep adalah kelompok teroris dari Korea Utara yang membunuh ayahnya Miyong dan berambisi untuk mengaktifkan nuklir dengan membawa Miyong karena ia yang memegang kunci tersebut. Mang Asep juga mengatakan bahwa ia sudah memasang bom di dalam pesawat ini dan akan meledakkannya jika Miyong tidak ikut bersama mereka. Seok Hwan mencoba menghalanginya, namun naas ia juga ditembak oleh Mang Asep. Diam-diam, Miyong membisikkan kepada Nari sesuatu. Apakah itu? Nanti kita akan tahu. Lanjut, saat Mang Asep dan Miyong hendak keluar dari pesawat, Nari melempar boneka tersebut kepada Miyong. Lalu Miyong menendang Mang Asep keluar dari pesawat. Dan crot,
Ternyata boneka tersebut adalah sebuah bom. Lalu saat mereka sedih atas tertembaknya Xiaohuan, ternyata ia menggunakan rompi anti peluru dan ia pun selamat. Kita flashback sebelum kejadian. Rupanya Li Cholsung memberikan rompi anti peluru tersebut kepada Xiaohuan, sehingga ia pun selamat dari tembakan tadi. Kemudian Li Cholsung pun meninggalkan mereka. Hal positif yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan emak-emak, karena mereka adalah penguasa di jalan, di pasar, bahkan di dalam pesawat sekalipun. Dan tamat. Wassalam.